Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Shalmatiza dari kelas 11 IPS 2. Tujuan saya membuat video ini agar kalian mengetahui lebih dalam apa aja sih faktor pendorong dan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Tapi sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu faktor pendorong dan apa itu faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus tahu dulu arti dan makna dari persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan Kesatuan Bangsa seringkali kita sebut dengan NKRI. NKRI merupakan negara persatuan, dalam arti negara yang warga negaranya erat bersatu, yang mengatasi berbagai macam persoalan, baik itu paham perseorangan maupun paham golongan, yang menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya, baik itu di hadapan hukum ataupun pemerintah tanpa terkecuali. Yang kedua, itu adalah landasan hukum. Landasan hukum terbagi menjadi dua, yaitu landasan hukum ideal dan landasan hukum konstitusional. Landasan hukum ideal yaitu landasan yang berdasarkan Pancasila, sedangkan landasan konstitusional terdiri dari dua. Yang pertama, itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, dan yang kedua itu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, itu ada arti penting dari persatuan dan kesatuan. Arti penting persatuan dan kesatuan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu arti penting menurut diri sendiri, yang kedua arti penting menurut masyarakat, dan yang ketiga arti penting menurut bangsa dan negara. Yang pertama, menurut diri sendiri, itu ada pepatah yang mengatakan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kalau untuk yang masyarakat, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, itu adalah kehidupan yang tentram dan damai. Yang kedua, itu adalah hilangnya konflik. Dan yang tiga, tumbuhnya sikap atau sifat saling menghormati, saling bekerja sama, dan saling gotong royong. Dan yang ketiga, itu ada menurut bangsa dan negara. Menurut bangsa dan negara, persatuan didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Yang keempat, itu prinsip persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Prinsip persatuan dan kesatuan dalam NKRI terbagi menjadi 5. Yang pertama, itu ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua itu ada prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga itu ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat ada prinsip berwawasan Nusantara. Dan yang kelima, itu ada prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Selain kita harus mengetahui arti dan makna dari persatuan dan kesatuan, ternyata ada beberapa hal penting loh tentang NKRI yang harus kita pahami. Yang pertama, itu ada makna dari NKRI. Yang kedua, itu ada tujuan dari NKRI. Yang ketiga, ada unsur-unsur NKRI. Dan yang keempat, itu ada keunggulan dari NKRI. Yang pertama, kita akan membahas makna dari NKRI. Dasar hukum makna NKRI itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, itu ada Pancasila, sila ketiga. Yang kedua, ada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Dan yang ketiga, itu ada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tujuan NKRI itu termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Yang pertama, bunyinya itu 2,000 years later. Yang kedua, kita akan membahas tujuan NKRI. Ternyata, tujuan NKRI ini termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, kita akan membahas unsur-unsur NKRI. Unsur-unsur NKRI itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, itu wilayah NKRI. Yang kedua, itu rakyat Indonesia. Yang ketiga, itu pemerintah yang berdaulat. Dan yang keempat, pengakuan dari negara lain. Yang keempat, keunggulan NKRI. Keunggulan NKRI itu ada 4. Yang pertama, karena jumlah dan potensi penduduk Indonesia yang cukup besar. Yang kedua, itu karena Indonesia memiliki tata krama dan ramah tamahan. Yang ketiga, memiliki konsep wawasan Nusantara. Dan yang keempat, keindahan alam Indonesia. Sekarang kita akan bahas faktor pendorong dan faktor penghambat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Untuk faktor pendorong persatuan dan kesatuan di Indonesia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, itu karena faktor sejarah.
Yang kedua, karena keinginan bersatu. Yang ketiga, itu karena sikap cinta tanah air. Dan yang keempat, itu karena rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ingat ya, berkorbannya untuk bangsa dan negara, bukan untuk perasaan. Sekarang kita akan bahas faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, itu karena rakyat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam. Contohnya kayak suku, ras, agama, budaya. Terus yang kedua itu karena luasnya wilayah Indonesia. Yang ketiga karena ketimpangan pemerataan. Dan yang keempat itu minimnya atau rendahnya nilai-nilai budaya. Sehingga budaya asing yang masuk Indonesia tuh lebih kuat. Makanya kita tuh sebagai remaja, kita tuh harus melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Contohnya kayak kita mempelajari tarian-tarian yang ada di Indonesia, kita mempelajari masak-masakan di Indonesia, terus memakai produk lokal. Dengan cara itu kita tuh dapat melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Gimana sih cara menjaga keutuhan NKRI? Cara menjaga keutuhan NKRI itu ada 5. Yang pertama, kita tuh harus cinta tanah air. Karena kalau kita nggak cinta tanah air, pasti kita nggak mungkin akan menjaga, melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Membentuk persatuan dan kesatuan. Contohnya itu kayak menjalin sahabat antar suku, ras, dan agama. Terus yang kedua itu adanya sifat saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain. Pasti dengan adanya sifat itu, jiwa-jiwa persatuan kita, jiwa-jiwa kekeluargaan kita pasti juga akan terbentuk nantinya. Yang ketiga itu rela berkorban. Yang keempat itu menanamkan pikiran tentang budaya dan menanamkan bagaimana cara menjaga keutuhan NKRI. Dan yang kelima itu pastinya kita menunjukkan sikap dan perilaku menjaga keutuhan NKRI. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.